Ya, baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Lisnur yang telah mengenalkan saya, gitu ya, dan juga yang terhormat yang saya banggakan juga Ketua LPPM Unisba, Profesor Ati Rahmiati, kemudian juga Dekan Fakultas Teknik, Dr. Satori. Ini kalau Dr. Satori ini kenalan sahabat lama, Bu. Jadi Oh iya Pak ya, iya. Alhamdulillah ya Pak ya waktu bisa saya kepala BPLHD 2008 kami sudah berkenalan, bahkan sebelumnya barangkali, karena kami terus bergiat dengan masalah persampahan ini. Kemudian juga para narasumber yang saya hormati dan saya banggakan, kalau dari sisi nama saya mengenal baik nih Pak Baidowi ini, pengusaha yang terus bergerak secara konsisten di bidang persampahan. Lalu Pak Sodiki, dan saya melihat betul selain dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup dari provinsi, barangkali dari kabupaten kota, juga ada dari luar Jawa Barat. Selamat bergabung Bapak dan Ibu sekalian, dari teman-teman seluruh yang bergerak bergiat di bidang pengelolaan persampahan ini. Dan saya yakin bahwa bidang pengelolaan persampahan ini tanpa konsistensi dan komitmen kita gitu ya, pasti tidak susah akan kita jangkau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Juga seluruh peserta webinar nasional teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya barangkali share beberapa hal yang menarik gitu ya dalam pengelolaan persampahan ini, dan tentu saja bahwa saya sangat mengapresiasi dari panitia gitu ya penyelenggara ini, karena memang pengelolaan sampah ini sudah seyogianya semestinya gitu ya melibatkan masyarakat. Tadi barangkali di dalam arahan Ibu Ketua LPPM dikatakan dan juga Ibu Lisnur bahwa pentahelix ini adalah merupakan term yang sangat tepat khususnya di dalam pengelolaan persampahan ini. Oleh karena itu saya sangat senang sekali gitu ya berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama barangkali yang perlu kita pahami bersama begitu, bahwa Indonesia ini adalah negara kedua penyumbang sampah plastik ke laut di dunia. Nah, ini pernah menghebohkan sekali ya. Kalau dari sisi jumlahnya, kuantitasnya adalah sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton gitu ya per tahun. Bisa dibayangkan bahwa plastik ini kan sebetulnya ringan, tetapi bisa menampung yang masuk di muara gitu ya, di lautan ini bisa sampai 0,48 sampai 1,2 juta ton. Kita bisa bayangkan juta ton itu seperti apa gitu ya per tahunnya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, sampah plastik ini punya potensi kita reduce, bahkan kita reuse gitu ya, dan masih mempunyai nilai ekonomis. Nah, kalau seandainya kita hanya menangani sampah end to end, katakanlah bahwa ini sampah plastik kemudian kita harus kelola, memang akhirnya jadi seperti ini. Tetapi apabila kita olah gitu ya dan kita melihat bahwa nilai ekonomis dari plastik ini, saya rasa pastinya kita akan bisa tangani. Ini adalah 20 ranking tertinggi di dunia yang berkontribusi atau mengkontribusikan sampah plastik ini ke lautan. Jadi Cina masih nomor 1, kemudian di bawah Indonesia ada Philippines, Vietnam. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa kok banyak negara-negara Asia gitu ya, atau tepatnya mungkin ASEAN. Jadi ASEAN ini dari ranking 10 besar nih banyak ASEAN. Nah, oleh karena itu barangkali ini juga sangat tergantung dari habit nih. Jadi kalau saya perhatikan di sini kok serumpun gitu ya. Nah, barangkali habit salah satu atau attitude atau perilaku kita barangkali yang salah satunya yang mestinya kita perbaiki. Mudah-mudahan di antara peserta ini gitu ya ada juga yang nanti yang bisa masuk ke area mungkin ada yang kita perbaiki adalah terkait dengan habit ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini sumber dari KLHK. Komposisi sampah terbesar di Indonesia kurang lebih seperti ini. 60% adalah organik. Sisanya gitu ya, plastik, kemudian kertas, logam, karet, kain, kaca ini di bawah. Kalau plastik sendiri adalah cukup dominan 14%, tapi setelah itu barangkali kertas, logam dan seterusnya ini di bawah 9%. Jadi poinnya Bapak dan Ibu sekalian, artinya bahwa kalau kita bisa menangani saja organik dengan baik, ketika kita bicara organik, artinya bahwa kalau sampah yang mudah terurai ya, ini saya akan
jelaskan sedikit. Organik di sini maksudnya adalah sampah makanan yang mudah terurai. Artinya bahwa kita kalau dari sumber kita bisa atasi, tentunya akan signifikan. Nah, tinggal kita mengatasi sampah-sampah lainnya seperti plastik yang masih mempunyai nilai ekonomis gitu ya, kemudian kertas juga, logam. Saya rasa ini bisa kita tangani dengan dengan baik betulnya. Berikutnya ini adalah terkait dengan food waste gitu. Jadi kalau kami merasa bahwa ini food waste juga problem gitu ya. Karena apa gitu ya? Karena memang di negara maju gitu cenderung memang banyak sekali food waste ini yang yang dihasilkan. Sementara di sisi lain di developing country atau yang masih belum berkembang bahwa kita kelaparan gitu ya, masih kita kekurangan. Nah, sebetulnya inilah poinnya. Dan Indonesia di mana? Indonesia ini berada di ranking 3 besar gitu ya. Yang mana kalau kita melihat dari food waste yang kita hasilkan dari perorangan per tahunnya itu Indonesia adalah sekitar 300 kg. Nah, ini yang barangkali kembali lagi kalau kita melihat bahwa banyak sekali mungkin orang Indonesia yang ketika makan itu bersisa atau disisakan. Saya nggak tahu nih apakah ini merupakan sebuah kayak lifestyle gitu ya, bahwa kalau makan habis itu adalah kelihatan seperti yang rakus atau bagaimana kan gitu. Tetapi nyatanya bahwa kita ini banyak makanan yang dimakan oleh kita yang bersisa, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat ranking tertinggi yang paling bagus di dalam pengelolaan ini gitu ya, bahwa secara individu barangkali tiap makanan-makanan yang food waste ini yang paling bagus adalah di Prancis, Australia dan Afrika Selatan. Nah, tetapi yang rendah gitu ya, yang masih banyak sisa gitu loh. Ini adalah di United Arab Emirates, terus kemudian Indonesia dan Saudi Arabia. Nah, barangkali hal seperti ini pun saya yakin bahwa seharusnya kita juga harus mulai berpikir gitu. Ini kita terlalu banyak juga menghasilkan gitu limbah-limbah sisa-sisa terutama yang makanan gitu ya. Nah, ini yang kita harus pahami, dan ini semua akhirnya menjadi limbah yang organik tadi, jadi organik yang mudah terurai tadi. Nah, ini sebab akibat inilah barangkali teman-teman mungkin mudah-mudahan nih lengkap di sini gitu ya, ada dari orang psikologinya, mungkin ada ahli ekonominya, tidak hanya engineer gitu ya. Kalau hanya engineer pasti pendekatannya juga hanya berbasis teknik gitu ya, tetapi ini saya rasa kalau ada orang sosial dan lain sebagainya, ini akan kita bisa kombinasikan dalam penyelesaian sampah ini. Lalu kalau kita melihat dari sisi angka pemilahan sampah di rumah tangga di Indonesia khususnya gitu ya, kita melihat seperti ini. Dari berdasarkan kuesioner yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh KLHK, kurang dari 50% rumah tangga di Indonesia belum melakukan pemilahan sampah. Jadi kalau lihat prosentasenya, bahwa yang tidak melakukan pemilahan sampah ada di 50,8%, lalu yang melakukan adalah 49,2%. Nah, dari 49,2% ini, kita lihat kategorinya. Ada yang memilah dalam 2 kategori. Jadi 77,6% memilah kategori basah, kering gitu ya, dan organik dan anorganik. Nah, ini kita bisa ditemui barangkali di beberapa kota besar seperti ini. Nah, lalu ada 3 kategori yang pemilahan, itu kurang lebih 17,8%, yaitu organik, plastik, dan lainnya, atau organik, daur ulang, dan lainnya. Dan yang terakhir ada yang memilah sampai 4 kategori, itu 4,6%, yaitu organik, plastik, kaleng, dan lainnya, atau organik, plastik, kertas, dan lainnya. Nah, ini sangat menarik barangkali. Jadi di dalam hal-hal seperti ini, barangkali setiap kota gitu yang mempunyai karakteristik yang berbeda gitu. Nah, karena di Indonesia ini basisnya pastinya basis kearifan lokal, artinya bahwa kita bisa terus mengembangkan sebetulnya yang paling efektif itu yang mana. Nah, kemudian di sini ada alasan tidak memilah sampah di rumah tangga. Saya yakin bahwa 79% yang tidak ingin repot adalah berada di urban gitu ya, di kota-kota besar mikirnya seperti itu. Yang rumahnya terbatas, yang tidak punya space, repot lah gitu ya untuk memilah. Saya nggak punya space dan lain sebagainya, itu 79%. Nah, lalu berpikir lagi bahwa ini sampah, kadang-kadang berpikir kita, ini sampah ketika di TPS, di TPA, toh juga dicampur kembali, kan gitu. Jadi ngapain saya repot-repot misalnya di rumah saya pilah, tapi at the end misalnya gitu, di TPS, di TPA dicampur lagi. Nah, itu 17% yang punya argumen itu. Kemudian yang 3% memandang bahwa tidak ada manfaatnya gitu ya untuk pemilahan ini. Dan lainnya adalah 1%.
Nah, jadi hal-hal ini barangkali Bapak dan Ibu sekalian, ini fakta gitu, data yang bagus gitu ya, pendekatan sains gitu ya, scientific gitu, dan perlu kita dalami terus gitu ya. Lalu bagaimana kita harus menjawab ini semua supaya tidak terjadi di dalam stigmanya masyarakat adalah seperti ini. Lalu berikutnya, bagaimana dengan target Stranas kita gitu ya. Target Stranas kita di tahun 2025 bahwa 100% sampah di Indonesia terkelola dengan baik. Nah, kita lihat yang bulatan di atas, ini yang existing. Gitu. Jadi pengolahan sampah saat ini adalah sekitar 69% itu berakhir di tempat pembuangan akhir. Kemudian 7% itu didaur ulang, kemudian 24% itu illegal dumping. Jadi bisa kita bayangkan 24% illegal dumping ini dalam datanya demikian. Nah, bagaimana target yang kita inginkan? Bulatan yang di bawah bisa dilihat barangkali. Pertama adalah target penanganan sampah kita targetkan itu 70% dan target pengurangannya di 30%. Jadi 100% barangkali kita akan mengolah sampah ini dengan berbagai cara. Nah, lalu kita lihat di sini bagaimana diversifikasi untuk pengolahan sampah ini. Pertama, bahwa sampah plastik diolah menjadi listrik, kemudian sampah kertas bisa didaur ulang di industri kertas, lalu sampah kaca dan plastik bisa kembali menjadi bahan baku, kemudian sampah plastik bisa dimanfaatkan sebagai campuran aspal, dan sampah organik diolah menjadi kompos atau sumber energi lain. Nah, jadi saya rasa secara target Stranas ini kita sudah jelas gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan, yang mana saya yakin bahwa kalau hanya pemerintah yang melakukan itu tidak akan mungkin gitu ya. Karena sampah dengan berbagai problematiknya gitu ya, artinya bahwa kita harus membantu gitu semuanya. Jadi lapisan elemen masyarakat ini harus benar-benar didorong. Jadi pentahelix, kata kunci tadi, pentahelix ini harus kita mainkan gitu ya di dalam untuk mencapai target ini. Nah, sekarang saya masuk bagaimana dengan Jawa Barat sendiri. Jawa Barat ini adalah penduduk yang paling besar di Indonesia. Jadi provinsi dengan penduduk yang paling besar dari sisi jumlah. Jadi kita bisa membayangkan bahwa 20% jumlah penduduk Indonesia berada di Jawa Barat. Artinya bahwa kalau kita bisa menangani sampah di Jawa Barat, artinya 1/5 masalah sampah di Indonesia selesai. Nah, jadi saya pikir nih webinar ini sangat tepat, gitu ya. Kita mencari model-model bagaimana kita selesaikan dari 20% penduduk di Indonesia ini akan menjadi model di Indonesia. Kalau kita bisa menyelesaikan di sini, artinya 1/5 urusan sampah di Indonesia selesai. Dan jumlah luas dari Provinsi Jawa Barat ada sekitar 35.000 gitu ya kilometer persegi, dan kita mempunyai 18 kabupaten, 9 kota atau 27 kabupaten kota dan seterusnya. Jadi ini mari sama-sama gitu ya kita fokuskan. Kalau seandainya ada tindak lanjut dari webinar ini, saya sangat welcome gitu, sangat terbuka bahwa mari kita jadikanlah Jawa Barat ini untuk lab, living lab untuk penanganan sampah berbasis masyarakat dengan segala variasinya. Saya sangat senang sekali. Nah, berikutnya saya pun tidak akan melupakan gitu ya bahwa saat ini kita sedang menghadapi pandemi Covid dan kita rasakan itu semua. Nah, ini saya sedikit memberikan ilustrasi bahwa Jawa Barat saat ini kalau kita melihat urutan dari yang terkonfirmasi saat ini Jawa Barat ada di urutan 4. Awalnya Jawa Barat memang di urutan 2. Jadi ketika klaster pertama di DKI Jakarta, keduanya di Jawa Barat. Karena banyak yang terkonfirmasi COVID memang ber-KTP di Jawa Barat, kurang lebih seperti itu. Tapi kita dengan seiring dengan waktu kita bisa terus menekan gitu ya, sehingga provinsi lainnya barangkali terus menyusul gitu ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi khususnya di yang terkonfirmasi COVID ini. Dan alhamdulillah kita terus ke bawah, walaupun saat ini kita juga masih terus berjuang karena kecenderungan untuk meningkat setelah diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru gitu ya, terus cenderung meningkat. Bisa dilihat di grafik ini. Jadi grafik yang pertama adalah ketika pertama dikeluarkan aturan bekerja, belajar, beribadah dari rumah. Itu bisa menekan kita. Lalu kita lakukan PSBB. Jadi kita lakukan perketatan yang di tengah ini, yang warna hitam. Nah, ketika yang warna biru kita agak dilonggarkan dan kasus pun meningkat. Jadi semakin orang keluar banyak dari rumah gitu ya, artinya bersosialisasi, berkerumun lagi, artinya kasus-kasus ini juga meningkat seiring dengan itu. Makanya di dalam kesempatan berbahagia ini saya mengajak kepada
seluruh peserta webinar ini gitu, harus tetap waspada bahwa COVID ini masih di sekitar kita. 3 kunci 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, dan menjaga jarak ini menjadi kata kunci dibanding kita lakukan lockdown barangkali satu kota. Kalau lockdown satu kota kita akan lebih fatal karena akan berdampak tidak hanya kesehatan, gitu ya, mencegah kesehatan juga ekonomi kita juga akan terganggu berat, kan kurang lebih seperti itu. Makanya kita lockdown perorangan saja dengan cara 3M tadi, gitu ya. Nah, kami dari 6 bulan mengatasi atau pengalaman bagaimana gitu ya mengelola COVID ini mendapatkan nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai yang saya pikir sangat baik sekali untuk kita semua. Pertama adalah kita harus proaktif. Nah, saya ingin mengkaitkan bahwa ini sangat berkorelasi bagaimana kita menangani sampah. Jadi sampah ini kalau tidak ada upaya proaktif dari kita pun akan sulit gitu ya. Nah, ini webinar ini barangkali dengan teman-teman LPPM Unisba gitu ya, bahwa mengadakan ini, ambil apa istilahnya inisiatif ini adalah sebuah langkah proaktif dan kita mendatangkan para narasumber yang barangkali bisa menginspirasi kita semua. Ini salah satunya. Yang kedua, transparan. Bahwa kita harus transparan. Kalau tidak transparan artinya kita tidak pernah tahu bahwa kasus-kasus ini terjadi gitu ya. Di wilayah mana terjadi, kemudian kalau sudah terjadi di wilayah mana kan kita akan tahu apa yang harus kita perbuat gitu ya. Nah, ini demikian pun dengan sampah ini. Ketiga, ilmiah. Jadi pentahelix yang kita melibatkan akademisi, saya rasa ini jawabannya. Bahwa untuk mengatasi COVID, mengatasi sampah ini sama saja. Bahwa kalau tidak ada pendekatan secara ilmiah, kita pun tidak akan berhasil. Yang keempat, inovatif. Barangkali inovatif ini kata yang biasa kita dengar, tetapi memang harus kita lakukan. Saya akan ada contoh-contoh nanti barangkali di belakang, di slide-slide akhir, bahwa bagaimana upaya masyarakat gitu ya, yang secara proaktif gitu, untuk mendedikasikan gitu ya dirinya, sehingga ini merupakan sebuah program terobosan untuk pengelolaan sampah. Dan yang kelima adalah kolaboratif. Persis gitu yang dilakukan, bahwa kami kalau tidak berkolaborasi dengan misalnya Kimia Farma, dengan PTDI, dengan ITB, dengan UNPAD, dengan siapapun juga Unisba, gitu ya. Mana bisa bahwa kita akan mendapatkan misalnya dengan industri APD di Jawa Barat ini misalnya jadi dulu pernah langka di awal, tapi saat ini sekarang kita sudah mudah gitu ya mencari APD dimanapun juga. Ini alat pelindung diri untuk COVID. Begitupun juga saya pikir dengan sampah, gitu ya. Kalau supaya kita butuh teknologi, kita di sini ada PTDI, kita di sini mungkin ada ada Pindad misalnya begitu, yang bisa dikolaborasikan untuk bagaimana kita membuat sebuah katakanlah teknologi sampah yang memang bisa kita butuhkan. Dan yang keenam adalah disiplin. Disiplin kita seringkali bahwa jangan buang di mana saja, sampah di mana saja. Demikian pula disiplin di dalam COVID ini. Kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, kita harus mencuci tangan gitu. Kalau tidak berdisiplin kita selalu akan bermasalah. Nah, juga sama dalam pengelolaan sampah. Nah, 6 nilai ini barangkali yang bisa saya pelajari gitu ya, kami pelajari di dalam mengatasi COVID, dan saya rasa sangat relevan apabila kita terapkan di dalam pengelolaan persampahan ini. Mari kita lihat Bapak dan Ibu sekalian. Pertama gitu ya, bahwa di dalam visi misi Jawa Barat kita mempunyai 5 misi. Kelima misi ini kalau kita melihat 4 diantaranya mutlak harus dilakukan oleh SDM yang berkualitas. Jadi sumber daya manusia yang menggerakkan di dalam 5 misi ini, 4 misi ini adalah sebagai yang sangat mutlak. Demikian pula kalau kita akan menangani persampahan, saya rasa. Dan persampahan kita lihat di sini, sebetulnya persampahan ini masuk di dalam kelima misi ini, gitu ya. Dan kalau kita melihat di sini, secara eksplisit bahwa kita ingin melakukan, gitu ya, terkait dengan bagaimana pemerataan pertumbuhan, pemerataan pembangunan ekonomi yang berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan. Saya rasa gitu tidak ada alasan lagi bahwa sampah udah masuk dalam pengelolaan sampah ini, sudah masuk dan tercover di dalam misi Jawa Barat. Ini contoh saja. Saya yakin bahwa di ruang Vicon ini bahwa ada yang di luar Jawa Barat. Saya sekaligus men-share kepada Bapak dan Ibu sekalian semua. Dan yang kelima, kita lihat pemerintahan yang inovatif. Jadi kami pun
mendorong rekan-rekan kita yang berdedikasi untuk persampahan di pemerintahan ini juga harus lakukan inovatif, yang inovasi, kurang lebih seperti itu. Nah, namun di sisi lain kita harus akui, kita lihat di sini bahwa indeks kualitas lingkungan hidup di Jawa Barat ini masih kurang baik, gitu ya. Kalau kita lihat dari peta indeks lingkungan hidup, karena Jawa Barat ini adalah provinsi yang terbanyak, ini berkorelasi sekali lingkungan hidup ini dengan jumlah populasi. Populasi kita hampir 50 juta atau seperlima dari populasi nasional ini, sehingga kita sangat berat sekali gitu ya untuk apabila seluruh masyarakatnya kurang disiplin terhadap lingkungan hidup ini, khususnya terhadap pengelolaan atau kesadaran lingkungan hidup ini. Sehingga bahwa nilai kita ini saya pikir kurang baik gitu ya. Jadi dari 34 provinsi ini kita rankingnya masih ke 30, tapi kita saat ini terus berupaya untuk terus meningkatkan ini. Nah, kalau kita melihat, kita perhatikan, semakin hijau, artinya semakin hijau itu sangat baik, itu ke wilayah timur kita lihat. Jadi Papua ini memang masih sangat baik kondisi lingkungannya. Nah, oleh karena itu, apabila ada teman-teman dari Papua, justru mumpung masih hijau, artinya bahwa kita harus mengetatkan gitu ya, dalam arti bahwa bagaimana sekarang masyarakat diberikan wawasan yang dengan baik gitu ya, di dalam pengelolaan lingkungan hidup ini. Karena lingkungan hidup bukan hanya bicara sampah gitu ya, tetapi juga kita bicara masalah pencemaran air atau bagaimana mengelola air, kemudian juga sumber daya air, kemudian kualitas air, lalu udara, kan kayak gitu ya. Terus sampah salah satu dari elemen itu. Tapi ini sangat menarik bahwa kalau di Indonesia masih berkorelasi antara kepadatan penduduk dengan lingkungannya ini. Nah, ini kondisi yang barangkali tipikal gitu ya. Ini terjadi tidak hanya di Jawa Barat saya rasa. Ini hampir di semua kota-kota besar situasinya seperti ini. Bagaimana sampah masih dikelola di akhir saja gitu ya dominannya. Tadi dikatakan bahwa 69% memang masih berfokus pengelolaan sampah ini hanya di tempat pembuangan air sampah saja. Belum lagi bahwa ancaman lainnya bahwa kita ada limbah medis dan seterusnya. Apalagi dalam situasi COVID, barangkali Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali foto-foto masker-masker yang kita pergunakan yang kemudian kita buang itu berakhir di laut gitu ya. Sehingga masker tersebut mengganggu biota dari air, khususnya di biota-biota di air permukaan maupun di lautan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ini perbandingan jumlah penduduk dengan volume produksi sampah dan juga bagaimana yang ditanganinya. Jadi sebagai contoh saja, kami melihat bahwa di hampir seluruh kabupaten kami petakan. Jadi jumlah penduduknya berapa, kemudian volume produksi sampahnya berapa, lalu volume sampah yang ditanganinya berapa. Nah, kami melihat di warna hijau dan warna hitam ini, dari produksi sampah dan volume sampah yang ditangani belum pernah ada yang sama gitu ya. Artinya kalau sama itu artinya 100%, tetapi ini selalu lebih rendah volume sampah yang ditangani. Artinya ada sebagian sampah yang belum ditangani, yang itu entah kemana, yang barangkali yang kita lihat sehari-hari ada di sungai, ada di jalanan, ada di saluran drainase. Nah, ini yang barangkali yang dengan pemetaan seperti ini kita akan lebih enak pendekatannya. Pendekatan mana, kota mana yang harus kita prioritaskan gitu ya untuk ditangani itu. Dengan cara apa. Nah, ini data-data ini sangat penting itu di dalam merencanakan bagaimana kita mengelola sampah sebuah perkotaan atau maupun pedesaan dengan baik. Berikutnya, ini adalah data persentase volume sampah yang ditangani dan tidak tertangani di Jawa Barat. Jadi kurang lebih bahwa 37,92% volume sampah yang tidak tertangani. Ini yang saya bilang. Jadi dari grafik yang tadi, dari bar chart yang tadi di setiap kabupaten kota, rata-ratanya sekitar 37,9 ini yang masih belum dihandle secara proper gitu ya. Jadi it's not handled properly gitu, kurang lebih seperti itu. Dan 62% saja yang ditangani dengan baik, dan ini karena juga basisnya kapasitas TPA. Nah, ini yang dengan fakta seperti ini bahwa kita benar-benar ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, mari kita Bapak dan Ibu sekalian gitu ya ditunggu share-nya oleh kami gitu ya, oleh Pemprov Jawa Barat, bagaimana untuk bisa gitu ya mengatasi hal ini gitu ya, untuk sama-sama kita tangani baik oleh pemerintah maupun dengan pentahelixnya. Lalu ini juga ada yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, nanti silahkan Bapak dan Ibu sekalian di kotanya masing-masing gitu ya, terkait dengan anggaran persampahan dan tingkat penanganan sampah nih, kita plot seperti ini. Kalau contoh Kota Bandung, kalau kita lihat di sini anggaran persampahan, jangan dilihat nilainya barangkali ya, tetapi
yang semakin ke kanan memang nilainya semakin tinggi nih. Yang sumbu X yang ke kanan gitu ya, semakin ke kanan itu semakin tinggi anggarannya. Yang sumbu Y, sumbu Y gitu ya, itu tingkat penanganan sampahnya. Nah, misalnya Bandung nih. Bandung mempunyai anggaran yang paling besar. Dan dari sisi penanganannya pun ini paling tinggi, kurang lebih seperti itu pembacaannya. Nah, tetapi ada beberapa kabupaten yang anggarannya sudah cukup baik, tetapi kalau kita lihat dari tingkat penanganan sampahnya masih di bawah 25%. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa ternyata bahwa besar anggaran persampahan ini tidak berkorelasi dengan tingkat penanganan. Jadi kalau tingkat penanganannya masih belum baik, dikasih anggaran besar pun gitu ya, juga tidak berdampak secara signifikan. Nah, kalau kita dilihat dari pengelolaan persampahan, kan dari mulai teknis itu kan salah satunya, kemudian ada anggaran, ada yang lain-lainnya kan gitu ya, dari sisi sosialisasi dan lain sebagainya, itu harus berimbang. Jadi elemen-elemen penanganan sampah ini harus berimbang. Kalau kita melihat dari grafik ini gitu ya, dari plotting dari chart ini. Jadi sekali lagi bahwa harus diingat bahwa kita jangan hanya melihat besar anggaran saja gitu ya, tetapi juga harus kita korelasikan dengan bagaimana dampak yang signifikan terhadap penanganannya. Nah, kemudian ini adalah perubahan paradigma pengelolaan sampah. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita harus berubah nih. Kalau yang grafik yang segitiga, yang piramida gitu ya, bahwa kita ini untuk source reduction ini masih kecil. Yang masih besar adalah landfilling. Jadi kita sangat mengandalkan tempat pembuangan akhir yang mana sebetulnya itu kan sangat terbatas. Kita mencari lahan-lahan untuk landfilling saat ini di kota-kota besar atau di kota-kota di seluruh Jawa Barat ataupun di Indonesia itu masih sulit, gitu ya. Saya rasa kalau di Jawa sulit, tapi mungkin di luar Jawa masih ada harapan, gitu ya, masih kita cari di sana. Tetapi kalau yang sudah penduduk besar, gitu ya, terus kemudian kotanya juga sudah besar, dengan dengan segala aktivitasnya, mencari lahan untuk landfilling ini sulit. Nah, oleh karena itu mau tidak mau paradigma ini harus kita balik. Jadi harus yang namanya source reduction ini harus yang menduduki porsi yang besar. Kemudian recycling dan composting, lalu conversion technologies, dan yang terakhir adalah landfilling. Jadi landfilling ini ibaratnya bahwa kalau memang sudah betul-betul itu merupakan residu, baru kita kita hantar ke landfill ini gitu ya. Tetapi kalau masih bisa diolah, kita olah dulu. Kalau masih bisa kita kurangi dulu. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat mengurangi sampah, caranya adalah dengan reuse, dan recycle. Kemudian juga ditambah untuk menangani sampah, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Nah, saya rasa ini adalah paradigma yang harus kita rubah gitu ya, terutama untuk abad ke-21 ini. Jadi kita tidak lagi mengandalkan bahwa landfilling adalah segalanya kita selesaikan di tempat pembuangan air. Jangan seperti itu pemikirannya. Nah, ini adalah skenario untuk di Jawa Barat sendiri dari 2019 sampai 2028, di mana kalau kita lihat di bar chart ini, yang warna abu-abu bahwa kita menginginkan sampah yang tercampur gitu ya, yang dikelolanya disatukan ini terus berkurang sampai dengan 2008. Tetapi yang hijau, sampah yang terpilah ini terus meningkat pengelolaannya. Jadi kurang lebih kita membalikan yang mana biasanya sampah yang saat ini yang kita kelola disatukan semuanya, kemudian lambat laun gitu secara sistematis kita akan balikan sehingga yang terpilah ini yang akan menjadi dominan. Ini adalah skenario yang kita lakukan. Nah, bagaimana dengan teknologi persampahan berbasis masyarakat sendiri? Pertama bahwa tentu saja bahwa kegiatan pengurangan atau penanganan ini gitu ya sudah banyak dilakukan dan saya yakin sudah banyak dikembangkan di mana-mana. Tinggal sekarang kita bagaimana konsistensi kita. Jadi misalnya terkait dengan jenis sampah. Kalau kita lihat organik di sini adalah yang mudah terurai ya, yang sifatnya oleh karena itu bisa kita lihat, kita baca teknologinya yang biodigester, kemudian komposter, biopori gitu ya, BSF. Casting ini tuh bekas cacing ya, yang kita menggunakan cacing untuk memakan limbah-limbah sisa-sisa makanan gitu ya. Kemudian juga anorganik yang bank sampah 3R. Nah, bank sampah ini penggiatnya kebetulannya sekarang ini jadi narasumber nih Pak Dr. Satori gitu ya.
beliau secara konsisten gitu ya menangani masalah bank sampah ini, dan saya lihat di CV-nya beliau bahwa beliau merupakan ketua gitu ya forum bank sampah di Jawa Barat ini. Nanti bisa kita explore dari Pak Satori ini. Kemudian residu baru itu masuk landfill. Jadi sekali lagi kalau kita bicara residu artinya volume sampahnya udah sangat amat kecil, sehingga bahwa kalaupun dibuang ke landfill artinya bahwa umur landfill ini kita bisa sangat panjang, kurang lebih seperti itu. Kemudian parameter efisiensi pengolahan dari sisi aspek teknis, kemudian ekologi, ekonomi, kelembagaan, sosbud, dan aspek kebijakan lainnya gitu ya. Dan ini tentu saja bahwa kita bisa kembangkan gitu ya, terutama saya sangat welcome apabila di Jawa Barat menjadikan living lab kita gitu ya untuk mengembangkan ini semua. Nah, ini adalah benchmarking untuk pengolahan sampah di kota-kota dunia. Ini menarik, saya ambil beberapa contoh gitu ya. Misalnya di Singapura kurang lebih menghasilkan 8.200 ton sampah setiap hari dan 90%-nya diolah menjadi sumber energi untuk menerangi sebagian rumah warganya. Ini menarik nih. Kemudian di Songdo, Korsel, kota pintar ini menyalurkan semua sampah rumah tangga ke dalam pipa bawah tanah, kemudian sampah dibakar dan sebagian dikubur sebagai kompos. Ini duitnya banyak, jadi semuanya ini langsung dikelola seperti ini. Nah, kalau kita lihat di India misalnya, kota berpenduduk 500.000 jiwa, sejak 2012 bekerja sama dengan Mangalore City Corporation atau Corporation untuk mengumpulkan sampah dan dijadikan kompos. Dan di Bangkok sendiri kita lihat di sini, jadi ada badan khusus mengkoordinasikan pengolahan sampah di berbagai tingkat wilayah untuk menjadi tenaga listrik maupun biogas. Jadi ini best practice di beberapa kota dunia pun sudah dilakukan. Nah, bagaimana kira-kira di Indonesia sendiri? Pertama, ini saya melihat di Metro TV kemarin, gitu ya. Ini ada entrepreneur muda, gitu ya, dalam pengolahan sampah. Luar biasa, saya rasa gitu. Menamakan, gitu ya, organisasi sebagai Waste for Change. Dan ini foundernya, fotonya di sini, Pak Mas Sano di sini. Jadi intinya bagaimana bahwa membantu zero waste to landfill. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa mengambil peran aktif gitu ya untuk membantu mencegah sampah di TPS maupun di TPA gitu agar tidak berlebihan. Jadi ada niatan bahwa ini tahu nih masalah sampah khususnya di landfill ini kita pasti berat kalau kita tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu ini salah satu tujuannya zero waste to landfill. Kemudian yang kedua adalah extended producer responsibility. Jadi in-store recycling. Jadi di sini tingkatkan pengolahan materi dari sampah yang berlabel merek gitu ya di seluruh lini bisnis Anda. Jadi bagaimana bahwa itu dikelola gitu ya, kita tahu persis bahwa ini ada merek siapa dan mereka harus bertanggung jawab gitu. Si produser dari merek tersebut gitu ya di dalam sampahnya gitu, dan kita ini udah dinaungi oleh peraturan sebetulnya, tetapi dijalankannya sangat lambat. Tetapi sekarang ini gitu ya dengan Waste for Change ini diakselerasi untuk diimplementasikan. Lalu berikutnya adalah untuk solid waste management research. Lagi-lagi ini salah satu nilai COVID yang saya di depan jelaskan bahwa research ini menjadi penting, pendekatan ilmiah menjadi penting. Jadi tingkatkan pengelolaan sampah Anda dengan melakukan analisis terperinci dan mengidentifikasi program dan sistem gitu ya dalam manajemen persampahan yang paling tepat. Nah, ini saya ambil juga ada testimoni nih dari yang bold ya. Mereka ini sangat appreciate gitu ya dengan tim Waste for Change ini. Jadi ini salah satu saya pikir yang bagaimana anak muda bergerak di bidang sampah gitu ya, yang sangat jarang saya rasa gitu ya. Anak muda inginnya kan pasti ingin bersih gitu ya, dengan gaya-gayaan gitu dan lain sebagainya. Ini juga gaya-gayaan kalau menurut saya, tetapi benar-benar mendedikasikan bagaimana sekaligus mengatasi masalah sampah ini. Kemudian berikutnya sudah banyak juga ini salah satu BUMN yang juga aware dengan e-waste gitu ya. Jadi banyak sekali sampah-sampah elektronik rumah tangga yang nggak tahu sekarang mau diapain. Nah, mereka sekarang membuat namanya BGL Access. Jadi salah satu BUMN yang membuka aplikasi digital yang bisa diunduh melalui Google Store gitu ya untuk membantu rumah tangga dalam mengeluarkan atau membuang barang bekas yang ada di rumah dan mereka akan jemput. Nah, yang menariknya bahwa mereka menyatukan jadi antara rumah tangga, kemudian pickers, mitra BGL Access, transporter gitu ya dan supplier.
mereka berpikir bahwa barang elektronik yang sudah tidak dapat digunakan ini cenderung terus akan dibuang dan cenderung terus meningkat. Apalagi dengan banyaknya buatan-buatan misalnya dari China yang mungkin dalam 1 tahun sudah rusak dan lain sebagainya, itu selalu diapain. Nah, kalau prediksi mereka, hitungannya adalah masyarakat dunia menghasilkan 44 juta ton sampah elektronik dan terus akan meningkat 3-4% per tahun. Dan di 2021 jumlah sampah elektronik akan diperkirakan mencapai 52 juta ton. Nah, mereka melakukan dengan program aplikasi siapa gitu ya, tinggal diunduh oleh kita program aplikasinya. Lalu kalau kita akan membuang itu mereka akan ada yang nampung semua, bahkan dibayar buat si rumah tangganya. Jadi akan diberikan uang gitu ya untuk setiap yang mereka keluarkan gitu ya, barang elektronik yang dibuang oleh mereka. Ini kan hal-hal saya pikir terobosan yang luar biasa, yang saya yakin bahwa ini salah satu contoh inovasi yang bisa dikembangkan oleh kita semua. Dan yang terakhir barangkali saya juga mengambil yang saya sudah sampaikan, bagaimana konsistensi gitu ya dari tokoh kita Pak Satori ini yang mendedikasikan terus menggalang, terus memberikan pengarahan gitu ya dan sosialisasi kepada ibu-ibu dalam rangka pemanfaatan limbah plastik misalnya gitu, yang dinamakan sebagai bank sampah ini. Jadi lewat saung edukasi 3R, Satori ajak warga Bandung Barat untuk mengolah sampah. Ini kan salah satu bentuk yang barangkali tokoh-tokoh ini kita harapkan. Jadi semua yang mendedikasikan ke bidang persampahan, saya rasa ini bisa kita contoh gitu ya. Barangkali itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya sangat senang gitu ya diundang untuk bicara masalah ini, dan tentu saja mengatasi ini tidak hanya dilakukan oleh individu per individu. Maksudnya bahwa tidak harus oleh pemerintah, tetapi juga harus dilakukan secara individu berkolaborasi bisa gitu ya. Pemerintah dan pentahelixnya, saya rasa kalau itu bisa digerakkan secara kompak, rasanya pasti akan bisa kita selesaikan. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekda, Bapak Setiawan Wangsa Atmaja.